Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu qira'atana min kitab Az-Zawaid ala Raudatun Nadhir wa huwa kitabun mustamilun ala masaila usuliyah lam tarid fi Raudatun Nadhir wa hadhihi al-masail mustaqatun min at-tawsifatil akademiyah lil kulliyati asy-syar'iyyah fi Jami'ati al-Imam. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan di bab yang pertama yaitu al-hukmu asy-syar'i. Kita sudah bahas kemarin apa yang dimaksud dengan al-hukum. Nah, jadi sebelum kita masuk ke apa itu hukum syar'i, ya, kita ketahui dulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum itu. Ketika kita mengatakan hukum sholat adalah wajib, hukum zakat adalah wajib, ya, hukum sedekah adalah sunnah dan sebagainya, ya, apa sebenarnya maksud dengan hukum itu? Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Sudah kita katakan bahwasanya yang dimaksud dengan hukum itu adalah isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Ya, kemudian kita katakan hukum itu ada tiga, akli, hissi, dan syar'i. Nah, satu dari bagian hukum itulah yang akan kita bahas sekarang, yaitu al-hukmu asy-syar'i. Nah, maka sekarang kita masuk ke halaman 39. Haqiqatu al-hukmi syar'i wa taqsimatuhu ijmalan. Hakikat dari hukum syar'i, yaitu yang pertama akan kita bahas. Kemudian yang kedua, taqsimatuhu ijmalan. Pembagian secara umum dari hukum syar'i. Baik. Kita mulai dari hakikat hukum syar'i. Karena kita belajar usul fikih, itu bagian dari ilmu agama, maka tentu yang dikaji adalah hukum syar'i. Ya, hukum akli, hukum hissi, ya itu bukan pembahasan kita. Itu masuk ke dalam pembahasan yang lain, dalam ilmu-ilmu yang lain. Baik. Sekarang kita akan bahas secara mendalam hakikat dari hukum syar'i itu. Pembahasan ini tidak ada di dalam kitab Raudatun Nadhir, karena Ibnu Qudamah langsung masuk ke pembagian hukum syar'i. Nah, jadi definisinya nggak ada. Gitu. Nah, maka setelah kita bahas hakikat hukum syar'i ini, pengertian hukum syar'i ini, nanti baru kita masuk ke Raudatun Nadhir. Ya, untuk sekarang kita belum, karena kita masih di pembahasan-pembahasan yang belum ada di Raudatun Nadhir. Baik. Jadi definisi dari hukum syar'i adalah khitabus syari'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhyiri awil wada'i. Pengertian ini antum harus hafalkan ini. Pengertian ini antum bisa temukan ya di semua kitab usul fikih. Ya, pengertian ini sama. Ya, paling redaksinya beda sedikit saja. Jadi hafalkan pengertian ini. Ya, khitabus syari'i al-muta'alliqu. Khitab nanti akan dijelaskan satu persatu. Khitab itu pembicaraan. Karena berbicara sama antum, ya apa yang Anda bicarakan kepada antum itu khitab namanya. Antum sebagai lawan Anda bicara namanya mukhatab gitu. Baik. Khitabus syari artinya pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, al-muta'alliq, yang berkaitan dengan af'alil mukallafin, perbuatan-perbuatan mukallafin, kita maksudnya, ya, yang diberikan taklif, ya, yang ada kaitannya dengan al-iqtida. Al-iqtida itu keharusan. Au at-takhyir. At-takhyir itu artinya pilihan. Awil wada atau penetapan. Nah, kita akan jelaskan nanti satu persatu itu di definisinya, di syarahnya. Qauluhum khitabus syari'. Berarti kan situ dikatakan qauluhum. Ini berarti definisi usuliyin, yaitu qauluhum ini maksudnya qaulul usuliyin, gitu. Khitabus syari'. Apa yang dimaksud dengan khitab asy-syari' tadi? Maknanya adalah amruhu wa nahyuhu wa khabaruhu wa ma tafarra'a an dzalika. Ya, perintah Allah, larangan, berita, ya, karena khitabnya Allah kepada kita itu kan kalau bukan perintah ya larangan, kalau bukan perintah dan larangan ya khobar, gitu kan.
Lihat di Al-Quran itu. Ayat Al-Quran itu ada yang perintah, ada yang larangan, ada yang khobar. Ya, cerita-cerita para nabi itu khobar. Kemudian perintah puasa itu amar, larangan judi itu nahi, begitu seterusnya. Wa ma tafarra'a an dzalika, dan hal-hal yang ya bercabang darinya, bercabang dari tiga tadi. Kal asbabi wasyurut, misalkan sebab dan syarat. Ya, sebab misalkan kita katakan ya tenggelamnya matahari sebab diwajibkannya sholat. Ya, berarti Allah sebutkan tenggelamnya matahari, ya dia sebagai sebab diwajibkan sholat. Syarat misalkan, ya syarat sahnya sholat adalah dengan berwudu, nah begitu. Wa huwa yashmulu kalam Allahi azza wa jalla lafdhan wa ma'nan. Dan khitab Allah itu mencakup Al-Quran dan Sunnah. Yang dua ini saja. Jadi asyari, pembuat syariat itu maksudnya bisa kembalinya ke Allah atau kepada Nabi SAW. Ya, kalau kembalinya ke Allah jelas. Tapi kalau kembalinya ke Nabi maksudnya yang meneruskan syariat gitu. Ya, karena syariat itu bukan berasal dari Nabi, tapi beliau yang menyampaikan. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Taib. Jadi khitab asy-syari itu mencakup firman Allah lafzan wa ma'nan, lafaz ataupun maknanya. Wa kalama rasulihi sallallahu alaihi wasallam mencakup juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika sairul adillah. Ya, dan dalil-dalil yang lain li'annaha aidatun ilal wahyi, karena semua itu kembali kepada wahyu. Nah, kemudian qauluhum al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Apa maksudnya? Ya, alladzi lahu muta'allaqun bi a'malil ibad, yaitu yang ada kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kalau summastawa 'alal arsy, ya nggak masuk ke pembahasan kita hukum syar'i. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan perbuatan Allah, bukan af'alil ibad. Min jihati talabil fi'li awit tark. Ya, maka ayat summastawa 'alal arsy itu pembahasan akidah, nggak dibahas dalam ushul fikih. Min jihati talabil fi'li awit tark, dari sisi dimintanya untuk melakukan suatu perbuatan atau diminta untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Kalau talabul fi'il itu amr, talabut tark itu nahi maksudnya. Wa hadzal qaidu yuhtarazu bihi an khamsati asya'a. Maka dengan ya perincian ini al muta'alliq bi af'alil mukallafin, ya dengan adanya qaid ini, paham mana qaid ya? Dengannya ada qaid ini maka keluar 5 hal. Ya, 6, keluar 5 hal. Artinya yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Ya, khitab Allah itu yang pertama al-muta'alliq bi dzatillah. Ada yang kaitannya dengan zat Allah. Kayak sumastawa 'alal arsy tadi. Ya, ya. Itu dengan fi'il Allah ya. Ya, yang kaitannya dengan zat Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, itu zat Allah. Kemudian ada juga khitab Allah yang muta'alliq bisifatihi. Misalkan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum as-sami al-basir, itu sifat. Kemudian ada juga khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatannya. Misalkan tadi summastawa 'alal arsy, Allah khaliqu kulli syai', dan seterusnya. Ya, 3 ini tidak dibahas dalam usul fikih. Ya, kenapa? Karena tidak berkaitan dengan af'alil ibadah. Baik. Yang keempat, al-muta'alliq bidzatil mukallaf. Ya, tidak ada kaitannya, begitu juga ayat-ayat atau khitab-khitab yang kaitannya dengan zat al-mukallaf. Zat mukallaf diri hamba, bukan perbuatannya. Sebelum kita melakukan sebuah perbuatan. Apa sih? Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Ya. Dan sungguh telah kami ciptakan kalian, kemudian telah kami bentuk rupa-rupa kalian. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya tidak dengan perbuatan hamba, ya kaitannya dengan zat hamba, bedakan antara zat sama perbuatan ya, diri kita itu maksudnya. Allah ciptakan kalian dalam keadaan begini-begini. Allah ciptakan kalian itu memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki pasangan. Itu nggak ada kaitannya dengan khitab yang kita maksud di sini. Bukan itu yang kita bahas dalam ushul fikih. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan zatul mukallaf, bukan fi'il al-mukallaf. Baik.
Kemudian yang kelima yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita di sini dalam usul fikih adalah yang berkaitannya dengan al-jamaat, itu benda mati. Misalkan wa yauma nusayyirul jibal, hari di mana kami jalankan gunung-gunung. Nah, ini kan kaitannya dengan gunung, benda mati, tidak ada kaitannya dengan perbuatan hamba. Maka yang seperti ini tidak dibahas dalam ilmu usul fikih. Baik. Ya. Jadi sampai sini jelas bahwasanya ada dua poin berarti yang dimaksud dengan hukum syariah. Yang pertama dia berbentuk khitab. Berarti kalau kalam para ulama nggak masuk, ya. Kecuali kalau bersumber dari dalil, ya. Dalilnya itulah yang kita ambil sebagai poin terpentingnya di situ. Kemudian yang kedua, selain dia khitab, dia haruslah berkaitan dengan af'al al-mukallafin. Nah, kemudian yang ketiga, bil iqtida. Ya, al-iqtida itu dari kata qada, artinya ya maknanya adalah at-talab, adanya ya permintaan di situ, ya. Wa yashmulu talabal fi'li wa talabat tark. Mencakup talabal fi'il itu amr, talabat tark itu nahi. Wa yashmulu at-talabal jazim. Talabal fi'il itu ada yang jazim, ada yang gharu jazim. Talabat tark juga ada yang jazim, ada yang gharu jazim. Ya, ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, ada perintah yang jazim, ada perintah yang ghairu jazim. Ya, ketika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu, meminta kita untuk meninggalkan sesuatu, ya, di situ permintaannya ada yang sifatnya jazim, ada yang ghairu jazim. Nah, dari situlah masuk al-ahkam at-taklifiyah itu. Ya, jadi hukum taklif itu masuk ke dalam al-iqtida. Ya, karena al-ibtida artinya at-talab. Misalkan wajib atau bahasa lainnya al-ijab, itu tolabul fi'li al-jazim. Jadi kalau Allah meminta tolab, ya, meminta al-fi'il dengan cara yang jazim, maka itu namanya wajib. Tapi kalau meminta fi'il itu dengan cara yang ghairu jazim, itu namanya an-nadab atau sunnah, ya. Nah, ya, kemudian ini tolabu al-fi'il yang dua ini, al-ijab wan nadab ini. Kemudian di bawahnya ya tolabu, ya at-tark, ya tolabu tark itu ada yang jazim, ada yang gharu jazim. Kalau Allah meminta at-tark dengan jazim itu namanya haram. Kalau Allah meminta at-tark itu dengan cara yang gharu jazim ini namanya makruh atau karaha. Nah, nah, empat inilah yang dinamakan hukum taklifi. Ya, hukum taklif. Taklif itu pembebanan syariat. Pembebanan artinya pengharusan, kan harus dilakukan atau harus ditinggalkan. Harus dilakukan namanya talabul fi'il, harus ditinggalkan namanya talabu at-tark. Dan talabul fi'il serta talabul tark ini kita bagi dua berdasarkan jazim atau tidaknya. Kalau talabul fi'ilnya jazim namanya wajib. Kalau talabul fi'ilnya gueru jazim namanya nadab atau sunnah. Kalau tolabut tarknya ya jazim namanya haram. Kalau tolabut tarknya ghairu jazim namanya makruh. Nah, baik. Nah, berarti ya yang empat tadi mulai dari wajib sampai makruh itu semuanya adalah apa? Bagian dari hukum syar'i. Mubah kemana? Kok nggak ada di situ? Nanti kita akan bahas kenapa mubah ini nggak disebutkan di situ. Baik. Nah, jadi yang empat ini, mulai dari wajib sampai makruh, itu semua adalah bagian dari hukum syar'i. Apakah hanya empat ini saja? Lanjut. Au at-takhir. Nah, takhir itu enggak diharuskan kita melakukan. Bedanya dengan iktido itu lakukan atau tinggalkan. Misalkan homer, nah, tinggalkan. Nggak ada pilihan lain. Tinggalkan sudah. Sholat, lakukan. Nggak ada pilihan lain. Nah, kalau takhir, ini dikasih kita kompensasi. Mau lakukan, silakan. Mau nggak juga nggak masalah. Nah, itu takhir. Maka di sini masuknya mubah. Gitu. Nah, ini berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah, ya. Maknahu takhyirus syari' fi khitabihi al-mukallafa baina at-tarki wal fi'il, yaitu syariat atau Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada hambanya antara melakukan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Wa hadha yashmulul ibahah, ini mencakup mubah. Wa huwal qismul khamis min aqsamil hukmi taklifi. Ini adalah bagian yang kelima dari hukum taklifi. Nah, berarti kalau kita urut dari awal apa? Wajib, sunnah, kemudian ya haram,
makruh. Kemudian yang kelima yaitu al-mubah. Baik, apakah hanya 5 ini saja ya, hukum syar'i itu? Nah, hukum syar'i kalau yang 5 tadi memang hukum taklifi namanya yang 5 itu. Ya, jadi al-iqtida sama at-takhyir itu hukum taklifi namanya. Nah, satu lagi bagian ada namanya hukum wada'i. Nah, itu bagian yang ketiga di sini. Maknahu ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw wasfa syai' bis-sihhati awil fasad. Apa maksudnya? Al-wada' penetapan itu ketika syariat menjadikan sesuatu itu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain. Dia tadinya mah sesuatu yang biasa saja, tapi dijadikan sebab untuk sesuatu yang lain. Sehingga dia perlu kita perhatikan. Contohnya terbenamnya matahari. Ya biasa aja terbenamnya matahari, nggak ada kaitannya dengan hukum syariat. Tapi ketika Allah mengatakan sholat itu wajib kalau terbenam matahari, ya maka di situ namanya hukum wada'i. Jadi sholat menjadi wajib disebabkan sebab itu. Gitu. Ya. Taib. Au syarton atau wudu, ya, bersuci. Bersuci itu dijadikan syarat untuk sesuatu yang wajib yang lainnya itu sholat. Au mani'an atau penghalang, misalkan ya adanya najis atau hadas itu penghalang sahnya sholat. Nah ini namanya hukum wada'i. Jadi kalau anda katakan misalkan bangkai itu haram, nah ini namanya hukum taklifi haram, ya tahrim. Kalau anda katakan qobliyah subuh itu sunnah, nah ini namanya hukum taklifi juga. Ya, atau anak katakan misalkan makanan ini mubah, boleh dimakan, boleh tidak. Nah, ini berarti takhir, masih hukum taklifi namanya, mubah, ya. Ya, tapi kalau hukum wada'i ketika Anda mengatakan misalkan ya, enggak sah antum sholat kalau enggak wudu. Nah, kalau enggak itu. Ya, jadi kita mengaitkan satu dengan yang lain. Ini sudah jelas hukumnya wajib, kita kaitkan dengan ini. Yang wajib ini nggak akan sempurna tanpa yang ini, gitu. Nah, maka masuk ke kaidah di situ. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib itu. Nah, ya awas syai' bisihhati wa awil fasad atau syariat mensifati sesuatu itu sahih atau fasid. Allah katakan ini ibadah yang sahih begini, ibadah yang fasid itu begini, gitu. Nah, taib. Udah itu definisinya ya, definisi dari hukum syar'i dihafalkan khitabus syari' al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin bil iqtida'i awit takhyiri awil wada'i. Hafalkan itu karena pasti semua ya, di kitab-kitab manapun itu pasti itu disebutkan. Baik. Poin yang kedua, al-alaqah bainal ma'na al-lughawi wal istilahi. Apa hubungan makna secara bahasa dan secara istilah? Antum perlu pahami dulu bahwasanya ketika kita mengatakan definisi sesuatu itu pasti kita sebutkan lugotan wastilahan atau lugotan wasyar'an, ya. Nah, apa pentingnya kita menyebutkan lugotan dulu padahal kan yang menjadi patokannya adalah yang istilahannya, gitu kan? Ya, pentingnya adalah untuk kita mengetahui pasti adanya korelasi antara makna lugawi dan makna istilahi itu. Pasti ada itu, ya. Ya, jadi akan lebih paham kita makna istilahi kalau sebelumnya kita tahu makna lugawinya, gitu. Nah, jadi untuk memahami secara optimal makna dari al-hukmu syar'i, kita harus paham makna lugawinya terlebih dahulu. Karena pasti ada korelasi antara makna lugawi sama makna istilahi. Baik. Sabaqal qawlu bi annal hukma fil lughah wal mana'. Ya. Sudah lewat pembahasannya di pertemuan sebelumnya bahwasanya hukum itu secara bahasa adalah al-mana'. Ya, artinya mencegah. Ketika kita mengatakan ya saya menghukumi fulan itu berdiri, ya, itu berarti kita mencegah dia dari duduk. Ya. Wa hadzal ma'na maujudun fil hukmi syar'i. Makna al-mana' ini ada dalam definisi hukum syar'i. Id la yanfaqu khitabus syari' wa ahkamuhu kal ijabi wat tahrimi wa ghairiha min makna al-mana'. Ya, yaitu ketika khitab Allah Subhanahu wa taala la yanfaku tidak akan terpisah dari yang namanya wajib dan haram dan yang lainnya dari makna al-mana. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu haram, itu kan makna al-mana di situ. Ya, kita dicegah untuk mengkonsumsinya karena dihukumi haram.
Ketika sesuatu dikatakan wajib, berarti kan kita dimana untuk tidak melakukannya. Gitu, pasti ada mananya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mubah, ada makna-mananya apa tidak? Nah, itu dia nanti masuk ke pembahasan kita nanti di dalam kitab, di dalam Raudhun Nazir nanti, halil mubah minal ahkam at-taklifiyah amla, gitu. Fal ijabu matsalan murakkabun min istida'il fi'li wa man tark. Wajib misalkan. Wajib itu terdiri dari 2 poin. Istida'ul fi'il, kita diminta untuk melakukan, wa man tark, dan kita dilarang untuk meninggalkan. Nah, jadi ketika Allah mengatakan lakukan, bersamaan dengan itu Allah melarang kita meninggalkan. Jadi 2 sisi dia. Ya, satu keping uang logam ada 2 sisi di situ. Ya, sebaliknya, ketika Allah melarang, ya berarti bersamaan juga di situ dengan Allah memerintahkan. Ya, Allah larang kita untuk minum khamr, berarti sama dengan kita diperintahkan untuk meninggalkan khamr, untuk tidak meminum khamr, gitu. Nah, maka dikatakan al-amru anisyai nahyun an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu itu berarti larangan untuk lawan dari sesuatu itu. Ya, perintah untuk sholat berarti larangan dari tidak sholat, gitu. Ini namanya mafhum mukhalafah. Nah, maka ketika Allah mengatakan sesuatu itu wajib, ada 2 poin yang harus kita pahami. Yang pertama harus kita kerjakan, yang kedua nggak boleh kita tinggalkan. Ketika kita mengatakan harus dikerjakan, berarti pemahaman kita adalah nggak boleh ditinggalkan. Harus dikerjakan sama dengan nggak boleh ditinggalkan. Begitu juga haram, murakkabun min istida'it tark wal mana' minal fi'il. Nah, haram itu juga tersusun dari 2 hal. Ya, dilarang, diminta kita untuk meninggalkannya, dan dilarang dari melakukannya. Pasti ada larangan itu ya, larangan itu. Nah, mana itu? Ya, jadi mau dia wajib, mandub, haram, ya, makruh, itu pasti ada mananya. Pasti ada mananya. Maka berarti ada korelasi di sini antara makna lugawi dan makna istilahi dari kata al-hukmu. Taib. Kemudian al-farqu baina ta'rifil usuliyin wal fuqaha. Sekarang kita lihat ada perbedaan antara definisi hukum syar'i menurut al-usuliyin dan al-fuqaha, ya. Ya, karena usuliyin dan fuqaha ini ya, berbeda, ya, tidak bisa kita pukul sama rata. Al-usuliyin itu membahas hal-hal yang sifatnya ijmali, global. Ya, kalau fuqaha itu membahas perincian. Jadi fuqaha itu yang mengatakan zakat hukumnya begini, ya, itu fuqaha. Ya, sholat sunnah ya di waktu ini hukumnya begini, itu fuqaha. Tapi kalau dikatakan, ya, perintah itu hukum asalnya adalah wajib, nah itu usuliyin yang punya perkataan. Baik. Jadi lebih lebih global hal yang dibahas oleh al-usuliyin, gitu. Baik. Yu'arriful usuliyuna al-hukma syar'iyya bi'tibarihi al-khitab nafsi. Nah, fala yufarriquna bainad dali wal madlul. Kalau al-usuliyun, ya, mereka itu mendefinisikan hukum syar'i berdasarkan dia sebagai sebuah khitab saja. Hukum syar'i itu adalah khitabnya Allah. Sudah sampai situ. Mereka tidak membedakan antara ad-dal wal madlul. Mana dalil, kemudian mana objek dari dalil itu. Beda usul fuqaha, ya. Kalau fuqaha kan, ya, mereka bedakan mana dalil mana madlul. Ya, mana dalil mana madlul, misalkan, ya, bangkai. Bangkai itu madlulnya adalah haram. Dalilnya ayat hurrimat alaikumul maita. Jadi dibedakan antara ini dalil, ini objeknya. Ya, ini hukum haramnya, ini dalilnya, gitu. Itu fuqaha. Ya, tapi kalau usuliyun bagaimana? Mereka dari ayat hurrimat alaikumul maitah mereka ambil kesimpulan, ya, lafaz haram, lafaz hurrima diharamkan, ya, itu merupakan antara lafaz-lafaz, ya, sigoh-sigoh yang mengharuskan seseorang untuk meninggalkan sesuatu. Berarti maknanya adalah tidak boleh dilakukan.
Nah, jadi mereka bikin kaidah dari dalil gitu, nggak pakai langsung kasus per kasus. Kalau kasus per kasus itu fuqaha gitu. Nah, jadi nggak dibedakan kalau sama usuliyun antara ad-dal wal madlul, antara dalil sama objek dalil. Wa alaihi ya yutliquna 'alal ahkam lafdzal ijab. Makanya hukum itu kadang mereka sebut dengan wajib saja, padahal sebenarnya hukum wajib maksudnya. Ketika para usulin mengatakan ya al amru lil wujub, perintah itu bermakna wajib. Ya, sebenarnya di situ kan ya khitab Allah yang berbentuk perintah memiliki hukum wajib gitu seharusnya. Ya, nggak ada kata hukum di situ. Tapi kalau fuqaha mengatakan ya khamar itu haram. Khamar itu hukumnya haram berdasarkan ayat ini. Ya. Ini hukumnya A, dalilnya ini A, dalilnya ini A, dalilnya ini. Begitu kalau fuqaha. Ya, kalau usuliyun enggak. Ya. Ya, dari dalil yang banyak dikumpulkan jadi satu, ambil kaidah. Gitu. Nah, jadi dia lebih rumit kalau dibandingkan fuqaha, ada dibandingkan dengan ya, fikih. Ya. Baik. Wa ammal fuqaha fa innahum yufarriquna bainad dali wal madlul. Ya, adapun fuqaha mereka membedakan itu antara dal dan madlul. Walidzalika fa innal hukma syar'i laisa huwa nafsul khitab. Kalau bagi mereka hukum syar'i itu bukan khitab itu sendiri. Hukum syar'i itu adalah apa yang diambil dari khitab. Misalkan tadi hurrimat alaikumul maitah ya, itu khitab. Yang diambil dari situ adalah bangkai haram. Nah, jadi mereka pisahkan itu antara dalil sama pemahaman terhadap dalil itu. Nah, jadi hukum syar'i bagi mereka itu adalah apa yang diambil dari dalil tadi. Nah, kalau fuqaha nggak membedakan, ya. Bagi fuqaha hukum syar'i itu ya dalil itu apa? Dalil itu sendiri, itu hukum sudah. Ya. Dalil itu sudah hukum itu nggak perlu dipers untuk mengeluarkan ya kesimpulan gitu. Nah, ya. Wa inna ma huwa samaratuhu wa muqtadahu. Nah, itu dia. Bagi fuqaha ya, hukum syar'i itu adalah buah atau konsekuensi dari dalil yang ada. Hurrimat alaikumul maitah itu ya pohonnya, dipetik buahnya. Ya, buahnya inilah hukum syar'i bagi mereka. Ya, itu ya. Ya ibaratnya kalau kita kasih apel ke usuliyin bagi mereka, ya apel itu langsung dimakan. Ya. Tapi kalau fuqaha, apel itu diperas dari jus dulu, ya. Diperas jadi jus baru dimakan, gitu. Ya, maka ya yang lebih mudah dicernakan kalau yang sudah berubah jadi jus. Nah, kalau usulin kan effort itu untuk mengunyah dan sebagainya, ngupas dulu sebagainya. Nah, itu dia karena dia global usulin. Nah, analoginya seperti itu kurang lebih. Wa alaihi fa innahum yudifuna fi sadri ta'rif alfaz mithlu muqtada wa athar. Ya. Itulah kenapa para fuqaha itu menambahkan di awal definisi ya. Mereka sebutkan istilah muqtado atau asar. Muqtado itu artinya konsekuensi dari sesuatu. Ya, kalau anak pukul antum, muqtadonya adalah memar antum. Ya. Kalau antum jalan di atas pasir, asarnya adalah telapak kaki antum. Ya, maka bagi mereka hukum syar'i itu adalah asar sama muqtado itu. Ya. Jus itu kalau di apel tadi. Wa yusammunal ahkama bina'an ala dzalika bil wajib. Dan mereka menamakan hukum-hukum itu berdasarkan hal tadi dengan nama wajib. Ya, berdasarkan buahnya tadi gitu. Ya. Jadi dari apel itu mereka mengeluarkan jus, mereka mengeluarkan keripik apel, mereka mengeluarkan rujak apel mungkin ya atau mengeluarkan darinya apa mungkin makanan dari apel. Nah, masing-masing itu mereka namakan dengan istilah yang berbeda-beda. Ya, produk yang ini namanya wajib, ini namanya halal, ini namanya haram dan sebagainya. Baik. Nah, jadi ringkasnya perbedaan definisi tentang hukum, ya, perbedaan para fuqaha dan usulin dalam mendefinisikan apa itu hukum syar'i terletak kepada sudut pandang saja, jauh atau dekat. Ya, kalau analis lebih sering memahami ini seperti zoom in, zoom out. Nah, kalau untuk zoom in mungkin sampai posisi-posisinya lihat kelihatan itu fuqaha itu. Ya, tapi zoom out dari jauh untuk melihatnya itu usuliyin.
Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, aqsamu al-hukmi syar'i. Baik, setelah kita tahu apa itu hukum syar'i, maka ya pengetahuan kita tentang definisi sesuatu itu tidak lengkap kalau tidak kita membahas pembagiannya. Kalian antum pahami ya. Para ulama kalau menyebutkan definisi sesuatu setelahnya apa? Pembagian, gitu kan? Nah, coba lihat di Jurumiyah kan, al-kalam apa? Ya, al-lafdzul murakkabul mufidu bil wada. Waqsamuhu salah satu. Gitu. Kenapa begitu? Karena ini ada kerangka ilmiahnya. Ya, karena kita mengetahui pembagian sesuatu, ya, hanya dengan kita mengetahui pembagian sesuatu itulah kita akan benar-benar mengetahui secara utuh sesuatu tersebut. Kalau sekedar bermodal pengertiannya saja nggak jelas. Karena ada yang menanya kepada antum, apa definisi dari sholat? Apa itu sholat? Maka antum sebutkan definisi sholat secara bahasa, secara syariat, tapi tidak menyebutkan pembagiannya, penyusun-penyusun sholat apa saja, ya kurang lengkap. Nah, ibaratnya antum kalau menjelaskan apa itu rumah, yang antum katakan rumah adalah tempat tinggal manusia. Kalah sampai situ. Tapi antum nggak sebutkan terdiri dari tiang, tembok, atap, dan sebagainya. Sehingga kalau hanya bermodal pengertian saja, bisa jadi hal-hal lain itu bisa masuk ke situ. Misalkan kalau kita katakan rumah adalah tempat tinggal manusia, nah berarti goa bisa jadi rumah gitu, ya. Goa, lubang atau apapun yang dijadikan tempat tinggal oleh manusia meskipun tidak berbentuk bangunan gitu. Ya, baik. Maka ya harus setelah kita mengetahui definisi itu pembagiannya. Baik. Maka setelah kita paham apa itu al-hukm syar'i, kita masuk ke bagian dari hukum syar'i, maka berdasarkan pengertian tadi hukum syar'i itu bisa kita simpulkan menjadi dua bagian. Binaan ala ma sabaqa dzikruhu fit ta'rif, fa innal hukma syar'iyya yanqasimu ila qismain taklifi wa wada'i. Nah, taklifi tadi itu ada ya 4, wada'i itu ada banyak. 6. Taklifi itu mulai dari wajib, kemudian mandub, kemudian haram, kemudian makruh, ditambah satu dengan mubah. Nah, kemudian wada'i itu nanti ada sabab, syarat, mani', as-sihah, dan al-fasad. Nah, baik. Al-qismul awal al-hukmut taklifi. Wa hadzal qismu huwal madhkuru fit ta'rif bil iqtida'i wat takhyir. Wa sayati bayanuhu. Nah, bagian ini itu disebutkan dalam pengertian tadi dengan istilah iktido dan takhir. Iktido ini mencakup 4, takhir mencakup satu. Itu tadi ya. Yang untuk tambahkan saja di situ ya. Iktido ini ya tuliskan di situ 4, kemudian takhir ini satu gitu. Ya totalnya jadi 5. Baik. Mana al-qismu tsani ya al-hukmul wada'i wa hadzal qismu huwal madhkur fi ta'rif bil wada'i. Ini yang disebut dengan al-wada'. Ya, jadi dalam definisi tadi sebutnya al-wada'. Al-wada' itu nanti ada apa saja ya, akan dijelaskan nanti di pembahasan selanjutnya. Kita masuk nanti di pertemuan selanjutnya hakikat dari hukum taklifi. Nah, maka makin makin mengerucut ini berarti kan. Nah, sebelumnya kita bahas hukum secara umum, ya ada 3, hukum ya hissi, hukum akli, dan hukum syar'i. Dan kita ambil hukum syar'inya saja. Hukum syar'i kita masuk ke situ, katakan hukum syar'i itu ada 3, ya ada 2, ya, taklifi dan wada'i. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk ke taklifi. Jadi makin mengerucut ya. Baik. Nah, nanti kita sudah masuk hukum taklifi, apa saja hukum taklifi, kita masuk satu persatu hukum taklifi yang 5 itu. Itu. Itu sudah berapa porsi yang besar sekali dari pembahasan kitab fikih, untuk kitab usul fikih. Nah, jadi akan dibahas satu persatu nanti apa itu wajib, apa itu mandub, apa itu sampai apa itu mubah terakhirnya. Nah, setelah apa itu mubah, barulah kita masuk hukum wada'i. Nah, hukum wada'i mulai dari sabab, syarat, mana, ya, sihah wal fasad. Nah, itu panjang sekali jadinya. Nah, jadi antum harus paham runutan masalahnya seperti ini. Setelah selesai itu baru masuk ke nanti di dilalatul alfaz, apa itu al-amr, apa itu an-nahyu dan sebagainya. Setelah itu baru masuk ke masadir al-adillah, sumber-sumber hukum, Al-Qur'an, Sunnah, ya, dan sebagainya. Nah, baru masuk pembahasan terakhir nanti
al-ijtihad wa syurutul mujtahidin. Ya, kapan orang itu boleh berijtihad dan apa syarat-syarat bolehnya berijtihad. Nah, ya itu kalau antum hafalkan matan al-waraqat dengan materi pembagian itu gampang dihafalkan sebenarnya. Ya, kalau antum tahu runutan masalahnya, antum tahu habis ini apa gitu. Ya, jadi antum punya gambaran kasarnya, bahas apa aja, dikelompokkan. Oh, dari halaman ini sampai halaman ini pembahasan tentang ini, halaman ini sampai ini tentang ini, gitu. Ya, sebenarnya tidak sesusah itu menghafalkan matan-matan itu kalau tahu polanya, ya, tahu pembahasan globalnya seperti apa. Nah, tapi bihada, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk di halaman 42 pembahasan tentang hakikat dari hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Pembagiannya apa saja? Insyaallah taala ya, kita akan lihat di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.